Haru dan tangis bahagia mewarnai pengumuman lolos perguruan tinggi negeri hasil seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2026. 256.369 peserta dinyatakan lolos ujian tulis berbasis komputer UTBK. Hah, lulus? Iya, makasih Bi bilang. Tangis bahagia pun pecah begitu calon mahasiswa melihat laman website pengumuman menampilkan barcode yang menandakan lulus PTN. Detik-detik menegangkan sempat terjadi saat para calon mahasiswi ini hendak membuka laman pengumuman ditemani orang tuanya. Namun, banyak juga yang harus menelan kesedihan lantaran tidak lolos PTN. Hari Senin kemarin, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2026 mengumumkan 256.369 peserta lolos ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Untuk SNBT itu ada 871.000 peserta, dengan yang diterima ada 256.000. Adapun saat ini di perguruan tinggi negeri itu masih tersedia kuota sekitar 186.000 yang masih bisa diperebutkan oleh anak-anak kita. Saat pelaksanaan UTBK tahun ini ditemukan sejumlah kecurangan. 38 peserta curang, 27 diantaranya menggunakan joki, sementara 11 lainnya menggunakan alat terlarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP melaporkan Ilma Sani Fitriana yang merupakan anak dari Ahmad Bahar ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum GRIP Jaya menuding adanya dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh pihak terlapor. Tim kuasa hukum GRIP Jaya secara resmi telah membuat laporan dengan dugaan pasal 264 KUHP tentang penyebaran berita bohong dan juga informasi yang tidak lengkap dan berlebihan. Laporan tersebut dibuat lantaran pihak Hercules mengaku dirugikan dengan polemik tudingan penyekapan. Hal tersebut merupakan buntut pertikaian antara Ketua Umum GRIP Jaya, Rosario De Marshall atau Hercules, dengan Ahmad Bahar beberapa waktu lalu. Pada hari ini kita laporkan itu saudari IF dengan kawan-kawan. Jadi laporan itu sebagai terlapornya adalah saudari IF dan kawan-kawan. Laporannya adalah menyebarkan berita dan informasi yang tidak lengkap, tidak pasti dan berlebih-lebihan. Itu laporan pada hari ini, dan sesuai dengan arahan dan tadi komunikasi langsung dengan Bapak Haji Hercules, tentu terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik dan semua potensi-potensi hak-hak hukum yang dirugikan akan kita tempuh dengan jalur hukum. Karena negara kita negara hukum, beliau juga punya hak-hak hukum, maka ketika beliau dirugikan secara hukum, tentu akan kita proses melalui hukum yang berlaku. Korban duga penyekapan yang menyeret nama Rosario De Marshall atau Hercules mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Upaya ini dilakukan setelah sebelumnya korban juga sempat melapor ke Polda Metro Jaya. Kasus duga penyekapan dan penculikan yang diduga dilakukan oleh anggota GRIP Jaya dan menyeret nama Hercules kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya melapor ke Polda Metro Jaya, korban Ilma Sani Fitria kini meminta perlindungan kepada LPSK. Ditemani ayah dan kuasa hukumnya, korban berharap LPSK dapat memberikan perlindungan serta menjamin keamanan dirinya pasca intimidasi dan teror yang dialaminya. Kasus ini bermula dari kritik yang disampaikan oleh penulis Ahmad Bahar terhadap Ormas GRIP Jaya. Kritik tersebut berujung pada dugaan penculikan dan penyekapan terhadap putri Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitria. Viral di media sosial pemirsa dan juga meresahkan, warga akhirnya melaporkan teror pocong ke Polres Jember, Jawa Timur. Polisi pun mengamankan 3 remaja yang menyebar gambar isu pocong di media sosial. Jajaran polisi Resor Jember langsung bergerak cepat menerima laporan warga di teror pocong di Cangkring, Kelurahan Patrang, Jember, Jawa Timur.
Namun berita tersebut ternyata hoax. Polisi akhirnya mengamankan 3 remaja di Patrang, Jember. Mereka kemudian digelandang ke kantor Polres setempat untuk diinterogasi terkait maksud menyebar isu pocong di masyarakat lewat media sosial. Alhamdulillah sudah ketemu dan kita amankan dan akan kita minta keterangan di Polres Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Intinya warga masyarakat nggak usah resah bahwasanya postingan-postingan tersebut adalah tidak benar. Ketiga penyebar pocong kini menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jember. Polisi berharap kepada masyarakat agar tidak gampang percaya isu hoax yang membuat resah dan takut. Israel terus menyerang beberapa negara perbatasan Lebanon Selatan. 21 warga tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Israel terus membombardir kota dan desa di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk setempat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangkaian serangan udara di sejumlah titik di Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada hari Minggu. Menurut media Lebanon, setidaknya 3 orang tewas dalam serangan ini. Tak hanya itu, rumah-rumah warga juga rusak parah. Sebelumnya Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk di sejumlah kota di Nabatiyeh. Tak hanya itu, Israel juga telah membuat garis kuning di Lebanon Selatan. Layaknya Gaza, Israel melarang warga Lebanon kembali ke wilayah yang sudah diambil alih. Tel Aviv sendiri berencana mendirikan zona keamanan di Lebanon. Wilayah ini membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Israel terus melancarkan serangan ke beberapa negara perbatasan Lebanon Selatan. Akibatnya, 21 warga Lebanon tewas. Ledakan terjadi bersamaan di beberapa desa di Lebanon Selatan, di mana serangan Israel menargetkan kawasan pemukiman sipil. Selain menghancurkan rumah, 21 warga Lebanon tewas, termasuk 3 anak-anak dan 3 perempuan. Namun Israel membantahnya dan mengklaim menargetkan infrastruktur dan terowongan Hizbullah. 3.000 orang tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak tahun 2026. Sementara itu Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina, menewaskan 4 orang, melukai ratusan lainnya. Rudal hypersonic yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi termasuk gedung kabinet. Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada Minggu waktu setempat. Dampak serangan membuat situasi di ibu kota Ukraina ini mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan ini terjadi pada Minggu dini hari waktu Ukraina. Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Militer Ukraina menyebut 600 drone dan 90 rudal telah digunakan dalam serangan sepanjang malam yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Rusia kemudian mengonfirmasi serangan ini, menyebut mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik Oresnik. Ini merupakan kali ketiga rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir digunakan dalam perang Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan ini sebagai respon dari serangan Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia pada Kamis 21 Mei. Serangan tersebut mengenai infrastruktur sipil di wilayah Starobix dan menyebabkan 21 orang tewas. Sebanyak 40 lokasi di beberapa distrik ibu kota Ukraina mengalami kerusakan karena serangan ini. Beberapa di antara lokasi tersebut merupakan bangunan tempat tinggal. Serangan juga dilaporkan mengenai gedung kabinet Ukraina dan kantor Kementerian Luar Negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut fasilitas penyediaan air dan museum Chernobyl di Kiev turut diserang. Dampak serangan Rusia tak hanya membuat bangunan rusak. Zelensky menyebut 100 orang terluka dan 4 orang tewas.
Serangan rudal Rusia ke Ukraina membuat warga panik dan berlarian mencari tempat perlindungan di bawah tanah. Hantaman rudal Rusia membuat kepanikan sejumlah warga di ibu kota Ukraina, Kiev. Warga berlarian menuju tempat perlindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun metro bawah tanah menjadi tempat berlindung warga. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan menyebabkan seorang pria terluka. Не поспал я нахуй. А что сломал? Бля, вырвало нахуй. Сука, это ж еще может... Sementara itu, seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika rudal Rusia menghantam area dekat dengannya. Video memperlihatkan ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali jadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Сука! Sepanjang hari Minggu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews yang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Update terus informasi terbaru Anda. Dan siapkan 3 botol air mineral yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh dengan kesejukan. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.